Pemilu curang versus integritas pemilu. Integritas pemilu adalah sebuah kondisi di mana kedaulatan rakyat harus dijamin oleh para pemangku kepentingan. Oleh karenanya, integritas pemilu harus dijaga oleh penyelenggara pemilu, oleh pemerintah, dan oleh semua pihak. Lalu apa yang dimaksud dengan pemilu curang? yakni ketika integritas pemilu diabaikan, bahkan diinjak-injak sedemikian rupa, sehingga pemilu bukan hanya tidak bermakna, tetapi pemilu menghasilkan hasil-hasil pemilu kepemimpinan di setiap tingkatan, dalam hal ini Pilpres, yang tentu saja bukan hanya tidak bermakna, bisa kehilangan legitimasi dan bisa juga menjadi pemerintahan yang tidak efektif karena hilangnya kepercayaan publik. Inilah yang menjadi pertaruhan kita dalam pemilu 2024. Mengapa? Karena ini adalah pemilu pertama kali terjadi sejak reformasi yang mendapatkan catatan negatif. Dari kami sebagai pemantau pemilu saat ini, catatan saya begitu hitamnya pemilu 2024. Kenapa? Karena integritasnya kehilangan marwah. Penyelenggara pemilu dituding bahkan terbukti melanggar etika penyelenggara pemilu. Pemerintah, bahkan pemerintahan tertinggi setingkat presiden, juga dituding melakukan cawe-cawe dan diakui. Ini problemnya. Lalu apa yang membuat integritas pemilu begitu rusak? Sebagai pemantau pemilu, kita punya pengalaman di berbagai negara. Ketika pemilu rusak, maka hasilnya bukan hanya tidak legitimate, tetapi juga kedaulatan rakyat menjadi terhambat, bahkan terinjak-injak. Inilah saatnya saya pikir kita masih punya harapan ketika Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apa yang akan mereka putuskan. 8 hakim konstitusi akan memutuskan, karena tidak 9, yang 1 hakim konstitusi, Paman Usman, tidak boleh menjadi bagian majelis hakim yang memutus. Mengapa? Karena ada cedera dari putusan MK 90 tahun 2023. Inilah bagian daripada cedera yang membuat integritas pemilu bermasalah. Lalu bagaimana harapan kita? Harapan kita adalah ketika ada kecacatan, ketika ada catatan negatif terkait dengan pemilu, maka harus ada koreksi. Dengan cara apa pemilu yang dituding curang, yang dituding tidak berintegritas, ini bisa dipulihkan. Ada yang namanya keadilan pemilu. Apa keadilan pemilu? Keadilan pemilu adalah proses koreksi ketika terjadi ketidakadilan, ketika terjadi integritas terancam, ketika terjadi kecurangan. Harusnya Bawaslu bekerja mendampingi KPU. Nyatanya kalau di persidangan kemarin kita lihat Bawaslu bahkan dipertanyakan oleh Majelis Hakim MK terkait dengan laporan pengawasannya. Dan saya pikir ini menjadi problem ketika banyak laporan masyarakat, ketika banyak peristiwa yang dinilai sebagai kecurangan. Ada yang menilai kecurangan itu mulai dari penyalahgunaan aparatur negara, netralitas ASN, TNI, Polri yang dinilai tidak netral, kemudian juga penggunaan sumber daya negara, termasuk bantuan sosial. Jadi dalam pemilu, ketika proses-prosesnya ditandai dengan ketidakadilan, prosesnya ditandai dengan kecurangan, maka hasilnya tidak berintegritas. Dan ini akan ada 2 konsekuensi. Pertama adalah public trust menjadi berkurang. Kedua, yang lebih penting adalah pemerintahnya tidak akan efektif. Mengapa? Karena tidak dipilih melalui proses di mana kedaulatan rakyat menjadi bagian yang inheren di dalam proses pemilu. Dan artinya apa? Demokrasi itu sendiri menjadi satu bagian yang utuh, bukan sekedar pemilu. Makanya kenapa pemilu ini harus kita jaga dari sisi integritas. Karena dengan cara inilah kita bisa memastikan bahwa pemilu berjalan baik, kemudian keadilan bisa dijaga, kemudian proses-proses peradilannya, dan sekarang berada di tangan MK,
Tanggal 22 nanti kita akan melihat apakah proses koreksi terjadi atau tidak. Ketika proses koreksi terjadi, tentu ini menjadi bagian dari pemulihan Mahkamah Konstitusi, pemulihan marwah Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi tentu saja mengalami degradasi ketika putusan 90 tahun 2023 yang menjadi karpet merah bagi anak presiden untuk menjadi calon wakil presiden ini akan dapat ditebus. Kemudian juga ditindaklanjuti dengan KPU saat itu yang melakukan proses penerimaan pencalonan presiden dan wakil presiden memiliki cacat dan itu terbukti di putusan DKPP. Saudara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan bahwa pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia. Jadi sebenarnya sudah terang benderang bahwa pemilu kita, pemilu 2024 mengalami sesuatu yang sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Berbeda bukan lebih baik, tetapi melahirkan menurunnya kualitas demokrasi kita, menurunnya integritas pemilu kita, dan menurunnya demokrasi secara keseluruhan. Dan ini saya pikir harus kita kembalikan sebagai bangsa, mari kita pulihkan bangsa kita dan ini menjadi pembelajaran siapapun presidennya, siapapun aparaturnya, siapapun menterinya ke depan harus hand off dari proses pemilu. Tidak mempengaruhi lagi proses-proses kepemiluan yang menguntungkan atau merugikan para calon. Merugikan, menguntungkan kandidat. Karena apa? Karena itu mencederai bukan hanya sekedar itu sebagai cawe-cawe, tapi mencederai pemilu. Saya pikir PR kita masih panjang, tetapi kita menunggu tanggal 22 yang akan datang sebagai bagian dari proses pendewasaan bangsa. Saya yakin bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa ini akan mampu menjaga integritas kedaulatan rakyatnya, dan mampu menjaga integritas pemilunya, dan dengan demikian maka kita akan menjadi bangsa yang penuh dengan keyakinan ke depan, menatap masa depan sepanjang kita mau melakukan koreksi setiap hal yang mungkin ada cacat, celah atau cedera. Saya berhenti sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.